Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiati dengan NIM 204210298. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah yaitu metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Pak Fauzan Azim MPD dengan judul Konsep Penelitian Tindak Kelas atau bisa kita sebut sebagai PTK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian tentang PTK ataupun pengertian tentang penelitian tindak kelas. Penelitian tindak kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan cara melakukan refleksi di dalam proses pembelajaran yang mana dipimpin oleh pendidik itu sendiri. PTK juga dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pendidik dengan cara melakukan tindak kelas secara nyata serta melakukan analisis di setiap perlakuan-perlakuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu latar belakang dari PTK. Perlunya melakukan PTK upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Karena permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran biasanya hal-hal yang terjadi dalam keseharian pada saat pembelajaran. Jika seorang guru mampu melakukan refleksi pada saat pembelajaran, maka hasilnya akan berdampak baik bagi peserta didik. Adapun tujuan utama dari PTK yaitu memperbaiki mutu pembelajaran, mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran, meningkatkan profesionalitas, menumbuh kembangkan budaya akademik. Adapun tujuan utama dari PTK adalah agar dapat memperbaiki hasil dari pembelajaran, proses pembelajaran, dan meningkatkan mutu pembelajaran sehingga peserta didik akan semangat dalam pembelajaran. Apa saja perbedaan antara PTK dan penelitian lainnya? PTK dilakukan dalam pembelajaran, sedangkan penelitian lainnya tidak harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian ukuran kerepresentatifan sampel tidak terlalu diperlukan, sedangkan penelitian kuali ataupun kuanti sangat dibutuhkan ukuran kerepresentatifan sampel dalam penelitian. Kemudian pengembangan instrumen PTK tidak baku, sedangkan penelitian lainnya dalam pengembangan instrumen bersifat baku. Kemudian tidak harus ada validitas dan reliabilitas, sedangkan penelitian lain diperlukannya adanya validitas dan reliabilitas dalam penelitian. PTK tidak harus ada hipotesis, sedangkan di penelitian kuanti ataupun kuali harus adanya hipotesis. Kemudian yang terakhir, PTK tidak bersifat formal dalam penelitian, sedangkan penelitian kuali dan kuanti bersifat formal. Adapun manfaat bagi peserta didik adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang sulit dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat bagi guru adalah guru dapat memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan kinerja secara bertahap, meningkatkan profesional, berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi diri sendiri, dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian manfaat bagi sekolah yaitu sekolah memiliki guru yang hebat atas kinerja yang baik dan bermutu, sehingga mutu sekolah dapat meningkat. Selanjutnya yaitu sasaran dari PTK, ada guru, siswa, materi pembelajaran, sarana dan prasarana, hasil belajar baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik, lingkungan di sekolah, kelas, dan lingkungan rumah. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip dari PTK. PTK dilakukan dalam situasi yang nyata, di dalam terdapat siklus berkelanjutan, yaitu apabila siklus pertama belum berhasil, maka akan dilanjutkan dengan siklus yang kedua. Metode, model, ataupun strategi harusnya tetap walaupun dilakukannya siklus kedua. Strategi, model, dan media tetap sama, hanya perlu dilakukannya penyempurnaan pada saat dilakukannya siklus kedua. Selanjutnya, berapakah yang harus dilakukan pada saat melakukan siklus? Sebelumnya kita menjelaskan terdapat dua siklus,
kita disarankan minimal melakukan 2 siklus. Karena apa? Karena dengan melakukan 2 siklus kita dapat melakukan perbedaan antara siklus pertama tidak menggunakan PTK dan dengan yang menggunakan PTK. Dengan begitu kita dapat melihat perbandingan antara hasil belajar peserta didik antara siklus pertama dan siklus kedua. Kemudian ada siklus pra-PTK. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya adalah dalam pra-PTK, yaitu terdapat mengidentifikasi masalah, kemudian setelah itu kita menganalisis permasalahan, merumuskan permasalahan apa saja yang terjadi, kemudian merumuskan hipotesis tindakan, kemudian mengajukan izin PTK. Di dalam siklus PTK terdapat 4 siklus. Yang pertama perencanaan. Di dalam perencanaan ini kita harus menyusun RPP, menyusun LKPD, mengembangkan instrumen evaluasi, dan mengembangkan instrumen observasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik, kemudian metode atau model pembelajaran yang digunakan, kemudian media pembelajaran dan perencanaan, dan yang terakhir adalah jenis instrumen dan perencanaannya. Siklus yang ketiga adalah observasi, di mana melaksanakan observasi sesuai dengan format observasi, kemudian menilai hasil tindakan dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian siklus yang terakhir adalah refleksi, di mana refleksi awal merupakan latar belakang. Refleksi tersebut mengkaji hal-hal yang telah terjadi, yang telah dicapai ataupun yang belum tuntas dari tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian judul PTK memiliki 3 unsur. Yang pertama itu what, apa yang ditingkatkan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua itu who, siapa yang akan ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana cara meningkatkannya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh judul dari PTK, yaitu peningkatan motivasi dan prestasi belajar matematika persamaan kuadrat melalui pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode jigsaw, siswa MTS kelas 8 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Adapun what ataupun apa dari judul ini adalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika dengan materi persamaan kuadrat. Who ataupun siapa yaitu siswa MTS kelas 8 Jakarta tahun ajaran 2021 atau 2022. How ataupun bagaimana dengan melalui pelajaran kooperatif yaitu menggunakan metode jigsaw. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.